Halo guys, selamat datang di channel G2R. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagaimana kabarnya di sana? Apakah hutang di warung depan sudah dibayar? Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Free Willy yang dirilis di tahun 1993. Film yang bercerita seorang bocil yang bersahabat dengan paus pembunuh atau paus orca. Dan langsung saja kita tonton videonya. Film diawali dengan adanya sekumpulan paus orca yang sedang berenang. Nampaknya dari kejauhan ada yang sedang mengawasi mereka, dan mereka menggunakan 3 kapal. 2 kapal digunakan untuk menebar jaring, lalu satunya mengiring paus ke arah jaring. Dan salah satu paus pun tertangkap. Lalu scene pun berlanjut ke seorang bocil bernama Jesse. Bocil yang ditinggal orang tuanya, kemudian menjelma menjadi bocil jalanan, dan bocil ini cukup dibilang bandel kelakuannya. Di mana dia dengan teman-temannya yang keadaan hidupnya sama, berusaha mendapatkan cuan dengan cara berbohong pada orang-orang yang mereka temui. Lalu mereka juga mencuri makanan di restoran maupun orang lain. Malam pun tiba, di mana saat mereka sedang menikmati makanan hasil curian, tiba-tiba tim Raimas Backbone datang untuk menangkap mereka karena dari hasil laporan warga setempat. Nampaknya tim Raimas Backbone sudah mendunia. Mereka pun berlari dan berpencar. Jesse dan temannya yang bernama Ferry berlari masuk di sebuah bangunan gelap yang tidak pernah mereka datangi sebelumnya. Lalu mereka melakukan aksi coret-coret di bangunan itu. Lalu mereka masuk lebih dalam lagi. Kemudian Jesse dikejutkan dengan adanya paus di sebuah kolam. Lalu Jesse kembali lagi untuk melihat paus tersebut. Namun tim Raimas Backbone datang dan berhasil menangkap Jesse, dan temannya yang bernama Ferry pergi meninggalkan Jesse. Kemudian, Jesse diantar ke polsek terdekat dan diurus oleh petugas yang bernama Dweck yang sudah berkali-kali mengurus kasus Jesse. Dan tempat yang didatangi Jesse pada malam itu adalah sebuah taman bermain, dan Jesse pun bertanggung jawab untuk membersihkan tempat itu. Dweck juga memberitahukannya kalau ada pasangan suami istri yang ingin mengadopsinya. Tapi Jesse nampaknya tidak berminat. Yang ditanyakannya adalah kabar dari ibunya. Padahal sudah 6 tahun Dweck tidak menemukan kabar ibunya. Lalu, kemudian Dweck mengantar ke orang tua asuhnya yang bernama Glenn dan Annie. Mereka nampaknya sangat tulus dalam mengasuh Jesse. Melihat sesampainya di rumah barunya, Jesse diberikan kamar dan barang-barang baru sebagai hadiah untuknya. Karena mereka paham butuh waktu untuk memahami sifat Jesse. Namun, nampaknya di keluarga barunya, Jesse tidak tertarik. Dan yang hanya dia lakukan adalah memainkan harmonika di kamarnya. Dan keesokan harinya Glenn mengantarkan Jesse ke taman bermain tempat di mana Jesse melakukan aksi coret-coret. Nah, di sana Jesse menjalankan hukumannya untuk membersihkan coret-coret yang dia buat. Di situ dia diawasi seorang yang bernama Randolph, salah satu pengawas di salah satu taman bermain tersebut. Selama melakukan pekerjaannya, Jesse dialihkan dengan seekor paus orca yang pernah dilihatnya sebelumnya. Paus itu bernama Willy, dan Jesse pun memberhentikan pekerjaannya dan mencoba memasuki ke kolam tersebut. Dan tiba-tiba Willy berloncat dan membuat jantungan Jesse. Randolph, yang saat itu mengawasi Jesse, pergi menghampiri Jesse dan memperingatinya agar berhati-hati karena Willy bisa sangat berbahaya bagi siapapun. Lalu Jesse pun melanjutkan pekerjaannya dan melihat ada aksi anjing laut di dekatnya. Lalu di sana ada seorang wanita yang bernama Ray yang menjadi trainer bagi anjing laut. Dia juga trainer dan pemberi makan bagi Willy. Lalu Jesse mendekati Ray, dan Ray pun memperingati jangan mendekati Willy karena itu bisa mengancam nyawa Jesse. Kemudian di kesorean harinya, Jesse memandang di halaman rumahnya sambil memainkan harmonikanya. Glenn datang dan mengajak bermain lempar bola. Namun Jesse pun tak tertarik sambil mengucapkan kata-kata yang mengikatkan Glenn dan istrinya mengasuh dia dengan motif yang tidak tulus. Lalu Glenn pun berupaya bersabar sambil menawarkan sebuah peraturan bagi dirinya dan keluarga barunya. Dan Jesse pun mengatakan agar Glenn memberikan uang sakunya untuk seminggu. Glenn pun memberikan $5 kepada Jesse. Lalu Glenn pun memberikan peraturan yang harus Jesse taati, yaitu Jesse perlu bangun pagi di saat sarapan, pulang tidak terlalu malam, dan tidak datang ke rumah orang-orang lain. Dan Jesse setuju dengan peraturan tersebut. Keesokan harinya, Jesse datang ke kolam Willy sambil memainkan harmonika. Dan Willy pun bereaksi dengan suara harmonika yang dimainkan Jesse. Jesse pun naik ke atas sambil mendekati bibir kolam Willy sambil memainkan harmonikanya.
Willy nampaknya mulai beratraksi berlompat-lompat di kolamnya dan tanpa sengaja membasahi Ray yang sedang membawa makanan untuk Willy. Jessie semakin suka dengan Willy. Lalu Ray mengajak Jessie untuk memilih ikan yang bagus untuk Willy. Ray juga menjelaskan tentang Willy yang suka memakan ikan salmon. Di malam harinya, Jessie melanggar peraturan dengan Glenn, yaitu dengan cara diam-diam keluar dari rumahnya dan pergi ke taman bermain. Sebenarnya tujuannya untuk salam perpisahan untuk Willy, karena tugasnya di sana hampir selesai. Lalu, di bibir kolam, Jessie memainkan harmonikanya, sehingga membuat Willy beratraksi lagi. Namun secara tidak sengaja, Jessie terpleset dan terbentur ke dalam kolam. Dalam keadaan tidak sadar, Willy pun mendekati Jessie dan mengangkat Jessie keluar dari kolam. Jessie pun tersadar, dan Randolph mengetahuinya pergi membawa Jessie ke rumahnya dan memberikan Jessie minuman hangat. Di situ Randolph bercerita kalau Willy tidak menyenangi pengunjung yang datang ke kolamnya. Lalu Randolph mengantarkan Jessie pulang. Glenn dan Annie segera keluar menemui Jessie karena khawatir akan keadaannya. Jessie langsung menceritakan apa yang terjadi di kolam Willy. Lalu Randolph mengatakan ke Glenn dan Annie bahwa ingin mengerjakan Jessie di kolam Willy. Jessie yang mendengarnya lalu merasa senang dan memohon ke orang tuanya agar diizinkan bekerja di kolam Willy tersebut. Dan dia pun diizinkan asal tidak keluar rumah di malam hari. Lalu keesokan harinya Jessie pergi untuk bekerja. Sesampainya di sana Jessie mendengar suara tangisan dari Willy. Ternyata ada seorang pria yang menyuruh pekerja-pekerja di sana untuk menjaring Willy. Dan Willy tidak mau. Pria itu adalah kaki tangan Dale. Dale adalah pemilik Willy yang selalu berharap dari keuntungan dan atraksi Willy. Dia juga telah menginsurasikan Willy dan dia sedang berpikir bagaimana agar Willy menjadi mesin uang untuk dirinya. Jessie yang melihat Willy menangis langsung diam-diam melepaskan tali dan akhirnya Willy terbebas dari jaring yang membuatnya tidak nyaman. Kemudian Jessie pergi ke pasar ikan untuk membeli ikan untuk Willy. Di sana dia bertemu dengan temannya yaitu Ferry yang waktu itu lolos dari kejaran Raymas Backbone. Di situ Jessie menceritakan dia yang sudah diasuh dan bekerja di taman kota. Temannya itu menawarkannya lagi untuk ikut bersamanya dan Jessie pun menolak dan mereka pun berpisah. Jessie kembali lagi ke kolam Willy dan melemparkan ikan kepada Willy. Namun Willy mengambil ikan tersebut dan meminta Jessie agar menyuapkan, bukan melemparnya. Jessie yang awalnya ragu untuk menyuapkan dan mencoba beberapa kali dan akhirnya bisa. Jessie dan Willy mencoba berkomunikasi dan menari bersama-sama. Dari kejauhan, Randolph dan Ray melihat atraksi mereka berdua. Ray memberitahukan Jessie kalau Paus Orca adalah hidupnya secara berkelompok bersama keluarganya. Ray juga memberitahukan beberapa hal tentang Willy, misalkan senang dipeluk, dibelai, bahkan digaruk lidahnya. Setelah dari kolam, Randolph mengajak Jessie ke rumahnya. Di sana Randolph memperlihatkan sebuah buku warisan dari ayah Randolph yang bercerita tentang seorang pria dari sukunya di zaman dahulu yang membuat Paus Orca itu menjadi ada. Hari demi hari suara ayam terus, tai. Yuk kembali. Hari demi hari dilewati Jessie untuk melatih Willy. Semakin lama, Willy mulai terbiasa dengan tanda yang diberikan Jessie, sehingga Willy memperlihatkan atraksinya. Bahkan Jessie pun semakin dekat dengan Willy. Ayam terus. Jessie pun memberanikan dirinya, menjatuhkan diri ke kolam bersama Willy dan menunggangi Willy, bahkan menggaruk lidah Willy. Di malam harinya, Jessie pergi ke kantor Glenn untuk mengantarkan makanan untuk Glenn. Mereka bercerita tentang kehidupan Glenn, lalu tanpa disadari Glenn menyinggung perasaan Jessie dengan menunjukkan dia tidak percaya bahwa nanti ibu Jessie akan datang untuk menjemput Jessie lagi. Jessie tentunya marah dan pergi dan pulang ketika hari sudah sangat malam. Di situ ada sedikit keributan antara Glenn dan Annie mempersoalkan Jessie. Dan Jessie yang tidak suka mendengar itu lalu mengambil bola baseball yang dari hadiah Glenn dan Annie. Kemudian melemparkan bola itu lalu memecahkan kamar kacanya sendiri. Glenn dan Annie yang mendengar suara itu lalu pergi ke kamar Jessie. Dan Jessie memberitahukannya kalau Jessie takut pertengkaran itu terjadi karenanya, dan suasana pun mulai tenang kembali. Dan keesokan harinya Jessie pergi ke pasar lagi untuk membelikan Willy ikan salmon kesukaan Willy. Saat Jessie menyuapkan Willy, datang Ferry, teman Jessie yang berniat untuk mengajak pergi ke California, tapi Jessie menolaknya, lalu temannya pun pergi.
Lalu Jesse pun mendekati Willy dan curhat kepadanya bahwa ibu Willy sudah meninggalkannya dan curhat tentang keluarga barunya, Glenn dan Annie. Nah, di situ Jesse dan Willy mulai akrab dan menjadi sahabat yang baik. Lalu Jesse dan Ray mulai melatih Willy lagi dan disaksikan Dale dan asistennya. Willy sangat terampil beratraksi yang dibantu Jesse, sahabat baiknya. Dale pun sangat senang dan berharap mendapatkan uang yang banyak atas pertunjukan Willy. Beberapa hari kemudian, taman bermain banyak dikunjungi orang karena ingin melihat atraksi Willy. Tempat duduk area kolam pun sudah dipenuhi, sisi kolam pun sudah dipenuhi dengan anak-anak. Jesse sudah nampak senang dengan baju renang dan peluit barunya. Namun, nampaknya Willy sangat tidak nyaman dengan adanya pukulan-pukulan dari anak-anak yang berada di sisi kolam. Jesse sudah memberi tanda terhadap Willy, namun Willy tidak mendengarkannya. Willy hanya berputar-putar dengan ketidaknyamannya. Jesse pun merasa kesal dan pergi meninggalkan area kolam. Willy juga sangat merasa kesal dengan adanya pukulan-pukulan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, sehingga Willy menyerang kaca dari mana suara itu berasal, dan itu membuat anak-anak ketakutan dan berlari keluar. Pertunjukan itu pun menjadi sangat berantakan, dan Jesse menjadi sangat emosi karena kejadian tersebut. Glenn, Annie, dan Louis pergi menghampirinya untuk menenangkan, namun Jesse tidak mendengarkannya. Yang dia inginkan hanya pergi untuk mencari ibunya. Di malam harinya, Jesse memutuskan untuk pergi keluar rumah pergi menyusul temannya ke California. Tapi sebelum ke sana, dia mampir ke teman bermainnya untuk berpamitan dengan Willy. Willy sangat sedih dan menangis, namun sebelum Jesse meninggalkan area kolam, dia melihat ada sinar di sisi kolam, dan ternyata dia melihat asisten Dale dan beberapa orang sedang menyabotase dengan membuat lubang di sisi kolam. Tujuannya agar Willy mati dan Dale bisa mendapatkan uang asuransi dari kematian Willy. Jesse yang melihat air kolam yang sudah semakin berkurang, pergi ke rumah Randolph meminta bantuannya. Jesse dan Randolph pergi ke lokasi. Jesse pun berencana untuk melepaskan Willy ke laut karena Willy sangat merindukan untuk berkumpul bareng keluarganya. Randolph pun setuju. Lalu Ray pun datang untuk membantu mereka. Sebelum kolamnya menjadi kering, mereka berupaya memasuki Willy ke tempat untuk mengangkatnya. Namun, ada sedikit hambatan sehingga Jesse harus melompat ke dalam kolam dan harus membantu Willy memasuki tempat itu. Dan Willy pun akhirnya berhasil diangkat. Dan masalahnya, mereka tidak memiliki mobil untuk membawanya. Jesse dan Randolph pun diam-diam pergi ke rumah Glenn, lalu membawa mobil bengkel milik Glenn. Glenn terbangun dan tersadar bahwa mobilnya dibawa seseorang yang kemungkinan Jesse berada di dalam mobil itu. Glenn dan Annie berupaya menghubungi Jesse dengan cara menghubungi alat komunikasi yang berada di dalam mobil tersebut. Tapi tidak ada yang mendengarkannya karena masih sibuk membawa Willy yang akan ditarik dengan mobil tersebut. Dale akhirnya mendapati kabar hilang paus miliknya. Lalu Dale segera menelpon anak buahnya untuk mengajar Jesse dan teman-temannya. Jesse dan teman-temannya mengambil jalan pintas agar tidak ketahuan banyak orang. Tapi sayang sekali, jalan tersebut tertutup oleh batang pohon. Suatu ketika, mereka ingin mundur, ingin mengambil jalan lain. Mobil yang mengangkut Willy tiba-tiba terprosok dan tergantung di sisi jalan. Mereka berupaya untuk mengembalikan jalurnya tetapi tidak bisa. Akhirnya, Jesse menelpon Glenn dan Annie untuk meminta bantuan dari mereka. Saat Glenn tiba di lokasi, Jesse memohon-mohon agar Glenn membantunya. Melihat ketulusan Jesse ingin membantu Willy, akhirnya Glenn ingin membantu mereka. Mobil pengangkut Willy pun berhasil dikembalikan ke jalurnya kembali. Dan mereka pun kembali menuju ke jalan laut. Di jalan mereka sempat singgah di tempat cuci mobil untuk membasahi Willy. Dan suatu Jesse dan teman-temannya masih di tempat cuci mobil. Rombongan Dale telah mendahului mereka. Lalu mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Matahari pun sudah terbit dan menunjukkan hari sudah pagi. Dan mereka sudah sangat dekat dengan lokasi tujuan. Nah, waktu mereka akan memasuki lokasinya, Dale dan teman-temannya menghadang di pintu masuk mereka. Namun tanpa ragu Glenn langsung menginjak gas mobilnya untuk memaksa masuk. Dan Dale bersama teman-temannya pun menghindar. Mereka pun berhasil masuk. Dan segera Glenn memundurkan mobilnya hingga sampai pinggir laut. Jesse pun segera melepas Willy. Namun Dale berlari untuk menghentikannya. Namun dengan dorongan Jesse, Willy pun berhasil berenang dan menuju ke arah tengah laut. Tapi orang-orang suruhan Dale sudah bersiap di tengah laut dengan kapal dan jaring mereka untuk menghalangi dan menangkap Willy lagi.
Jesse pun segera berlari ke arah batu-batu yang membatasi laut, lalu memberikan tanda agar Willy menjauhi kapal-kapal tersebut dan pergi ke arahnya. Willy pun menuju ke arah Jesse. Jesse pun mengatakan kata-kata perpisahan terhadap Willy. Lalu kemudian setelah itu Jesse memberi tanda agar Willy melakukan lompatan tinggi. Willy pun mengambil ancang-ancang kemudian melompat melewati batu-batu pembatasan laut dan akhirnya Willy pun berhasil bebas. Lalu berkumpul lagi bersama kawan-kawannya di tengah laut. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita film Free Willy. Semoga kalian terhibur. Hikmah apa yang bisa kita petik dari film tersebut? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, share video ini. Dan kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di storyin di kolom komentar bawah. See you next video. Bye bye.